Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik akan kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Konflik warga desa Sanggapati, Tapanuli Selatan dengan PT Toba Plum Lestari berujung pada aksi tanam diri. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bentuk tim pemeriksaan internal atas kasus kematian siswa SMK di Kepulauan Nias. Kuil Sri Mariaman, kuil tertua di kota Medan yang jadi tempat ibadah umat Hindu India. Konflik warga desa Sanggapati, Tapanuli Selatan dengan PT Toba Plum Lestari berujung pada aksi tanam diri yang dilakukan oleh 3 warga. Aksi ini dilakukan warga sebagai upaya menghalau aktivitas alat berat yang meratakan kebun garapan warga. Tiga orang warga desa Sanggapati, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan aksi menanam diri. Sementara puluhan lainnya datang menemani dan meneriakan protesnya pada pekerja yang menggerakkan alat berat. Aksi ini dilakukan di lahan objek perseteruan antara warga dengan PT Toba Pulp Lestari. Aksi ini merupakan buntut penebangan pohon karet yang selama ini diandalkan menjadi sumber pencaharian warga. Toba Pulp Lestari mengerahkan belasan alat berat meratakan kebun garapan warga yang belakangan diklaim merupakan bagian dari konsesi PT Toba Pulp Lestari. Menurut warga, mengubur diri di tanah adalah upaya terakhir atas hilangnya sumber penghasilan mereka. Tolonglah kami masyarakat ini. Artinya lahan kami, tengok bapak lah ini, beko udah parkiran kita sana kemari. Apa ini namanya, karet udah habis semua ditebang. Betul. Sawit. Kami minta kepada pihak TPL ini segera alat beko ini udah merasakan kami masyarakat. Udah 3 kali kami mengadakan perjanjian tapi dengan tidak tertulis. Apa kata dari pihak TPL? Kata pihak TPL nanti Pak sampai jam 5 keluar. Kenyataannya tidak. Sebelumnya kericuhan terjadi antara warga dengan pekerja PT TPL di Desa Pargaru, Tandolo, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan pada Februari lalu. Seorang warga bernama Sorbatua Sialagan ditangkap dengan tudingan kriminalisasi setelah memprotes aktivitas PT TPL ini. Hingga Kamis malam PT Toba Pulp Lestari belum bersedia memberikan keterangan terkait konflik ini. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Kasus kematian siswa SMK di Nias Selatan memasuki babak otopsi korban. Keluarga memilih membawa ke jalur hukum setelah menilai kematian korban tidak wajar. Sejumlah keluarga menantikan proses otopsi jasad Yaredin Ruru di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Nias pada Kamis siang pekan lalu. Sebelumnya jasad siswa kelas 2 SMK Negeri 1 Si 2 Eri sempat disemayamkan di rumah duka setelah kematiannya pada 15 April lalu. Tewasnya Yaredin Ruru akhirnya dibawa ke jalur hukum oleh keluarga, mengingat kematian korban yang dinilai tidak wajar. Pada akhir Maret lalu, korban mengaku dipukul oleh kepala sekolah. Berselang beberapa hari setelah pemukulan, korban jatuh sakit, kemudian mulai mengalami penurunan kesadaran sebelum akhirnya meninggal. Korban mengaku dipukul kepala sekolah terkait praktek kerja industri yang tengah dijalaninya. Kepala sekolah emosi karena menerima laporan sejumlah siswa tidak mematuhi perintah pegawai di tempat praktek kerja. Korban mengaku dipukul di bagian kepala bersama 7 siswa lainnya. Untuk melengkapi alat bukti perlu melaksanakan otopsi yang akan kita lakukan hari ini. Jadi izin untuk terlapor hari ini akan diperiksa, sudah kami jadwalkan. Sebelumnya ayah korban menyatakan sempat melakukan ronsen di bagian kepala korban dan hasilnya dokter menyimpulkan adanya syaraf yang tak berfungsi lagi. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias.
Kasus kematian siswa SMK di Kepulauan Nias, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membentuk tim untuk proses pemeriksaan internal terhadap kepala sekolah yang diduga terlibat dengan kematian korban. Hasil pemeriksaan awal didapati perbedaan kronologis dari keterangan rekan korban. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara angkat bicara atas kasus kematian siswa SMK yang diduga akibat pemukulan oleh kepala sekolah. Hasil pemeriksaan awal dari keterangan rekan korban didapati indikasi kronologis yang berbeda. Perbedaan kronologis didapati pada keterangan waktu pemukulan dan keberadaan korban. Dengan perbedaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meminta semua pihak untuk menunggu hasil otopsi penyebab kematian korban. Kita belum bisa memastikan seperti ini terjadi. Ya, kalau ini ada indikasi, ya, indikasi penganiayaan, tentu ini pihak kepolisian di sana mungkin sudah harus mengambil tindakan, ya. Selama proses hukum terlapor SZ, kepala sekolah SMK dugaan penganiayaan ini dinonaktifkan sementara waktu dari jabatannya. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga turut memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Tuti Alewelubis melaporkan dari Medan. Jenazah mantan calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut, Iwan Sutrisman Telaum Banua, tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Tangis kerabat dan keluarga pecah saat mobil ambulans tiba di dermaga. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Iwan Sutrisman Telaum Banua, mantan calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli, Kepulauan Nias pada Jumat lalu. Ambulans langsung membawa jenazah Iwan menuju kampung halamannya di Desa Idanotae. Sebelumnya kematian Iwan Sutrisman Telaum Banua baru terkuak pada akhir Maret 2024 lalu. Setahun lebih, pihak keluarga korban dibohongi Serda Adam Marsal yang meyakinkan keluarga bahwa korban telah berhasil lolos sebagai Bintara TNI Angkatan Laut dan tengah mengikuti pendidikan dengan membayar 200 juta rupiah. Nyatanya korban tidak pernah lolos sebagai prajurit TNI, namun justru dibunuh secara keji oleh Serda Adam Marsal, lalu jasadnya dibuang ke jurang di daerah Talawi, Sawah, Lunto, Sumatera Barat. Media seluruh penegak hukum seadil-adilnya ini diungkapkan seadil-adilnya ini. Iya. Kita apa? Janganlah dikecewakan orang tua saya. Ya, tolonglah media ini, tolonglah. Kini jenazah korban Iwan Sutrisman Telaum Banua telah disemayamkan di Desa Lahusa Idanotae, Kabupaten Nias Selatan. Sementara pelaku Serda Adam Marsal telah ditahan di Lanal Padak. Tuti Alewelubis melaporkan dari Kepulauan Nias.